wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul lagi di Musholah As-Salam dalam rangka melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, takjil kita, sholat sunnah kita, sholat tarawih kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan satu hari ini dan juga hari-hari kemarin dari awal puasa Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an menjadikan syafaat bagi para pelakunya di hari kiamat nanti. Ternyata syafaat selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, yang namanya puasa, yang namanya Al-Qur'an, apapun kebaikan yang kita lakukan atau orang lain yang berbuat baik pada kita, semuanya menjadikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan dalam hadis ini, Al-Qur'an puasa berkata, ya Allah, ya Rabb, saya telah membuatnya orang-orang yang berpuasa, menjadikan dia lapar dan haus, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa karena aku. Kemudian Al-Quran berkata juga kepada Allah, ya Rabb, gara-gara aku malam-malam mereka tidak bisa tidur karena mereka mengumandangkan daripada ayat-ayatmu, kalam-kalammu ya Allah, maka berikanlah aku syafaat untuk dirinya. Subhanallah. Jadi di sini Pak, Bu, bulan Ramadan puasanya menjadikan syafaat bagi kita yang berpuasa. Kita baca Al-Qurannya pun menjadikan syafaat bagi kita yang membaca Al-Quran. Di mana? Di hari kiamat. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain, iqra'ul Quran, gemarilah kalian membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi ahlinya, bagi orang-orang yang gemar baca Al-Quran pada hari kiamat nanti. Makanya beruntung orang yang berpuasa tapi dibarengi dengan rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang ini udah masuk 11 ya, 11 puasa kita. Hah? 11. Jangan buru-buru, nanti aja. Masih pengen lama-lama sama bulan Ramadan, betul apa betul? Biar banyakin THR-nya.
Dikumpulin dulu. Malam 12 ya, tarawih. Malam 13, puasanya ke 12. Masya Allah. Udah 10 awal daripada bulan Ramadan kita lewat. Kalau di antara kita yang sudah khatam, lanjut lagi khatam Al-Quran 3 kali khatam. 10 awal puasa, 10 pertengahan puasa, dan 10 akhir puasa. 3 kali khatam itu luar biasa. Makanya di sini orang-orang yang berpuasa senantiasa dia akan menjadikan syafaat bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya itu. Kalau puasanya itu selalu dibarengi dengan hal-hal yang bisa atau tidak daripada menggugurkan daripada puasanya itu. Pak, Bu, ada 5 lubang yang dimana itu bisa membatalkan puasa kita. Apa aja 5 lubang? Apa aja? 1, mulut. 2, hidung. 3, telinga. 4 dan 5, bawah. Nah, bapak-bapak ibu udah paham ya. 4 dan 5 tuh yang bawah, yang mana aja tuh, gak usah disebut. Ada anak-anak. Ya. Ini kata Buya Yahya nih, pendapat beliau nih, kalau kita nih ngorek kuping begini aja nggak masalah, nggak batal luar. Tapi kalau kukunya udah 10 cm beda lagi. Udah nikmat-nikmat masuk kukunya ke dalam lubang telinga. Air ludah juga sama. Selama tuh ludahnya ya masih ada di rongga mulut, di sekitar mulut kita telan lagi juga kagak batal. Kecuali 3 ludah yang bisa membatalkan puasa kita. Apa tuh ludah pertama? Kita ludah, kemudian kita keluarin, kemudian kita sedot ludah kita. Udah dikeluarin ludah kita, kemudian kita sedot lagi, sayang, keluarkan kering. Kemudian ludah yang kedua adalah ludah orang lain, kita sedot. Nah itu lain lagi ceritanya. Ini kadang-kadang bapak-bapak yang gak sabaran, nunggu aja habis sholat habis sholat maghrib bentaran dikit lah gitu. Kemudian yang ketiga adalah ludah yang bercampur dengan sirup, dengan gula, macam-macam itu ditelan gitu. Nah, disinilah kenapa hakikat puasa itu menjadi syafaat pertolongan bagi orang-orang yang berpuasa, karena dia betul-betul selain dia menjaga lapar dan haus, dia menjaga juga dari hal-hal yang bisa merusak daripada puasa tersebut. Insya Allah puasa kita menjadikan puasanya sebagai syafaat bagi kita semuanya. Insya Allah. Kemudian yang kedua Al-Quran. Tuh Al-Quran ya Allah. Ini Al-Quran nih. Kenapa disebut sih? Kenapa nih bulan Ramadan, bulan Al-Quran, identik puasa dengan Al-Quran. Kita bandingin ya Pak ya, Bu. Orang yang sholat sunnah lah katakanlah ya, dibandingkan dengan orang yang baca Al-Quran, lebih banyak kan orang yang baca Al-Quran. Betul apa betul? Duduk aja tuh berjam-jam dia sanggup baca Al-Quran. Tapi kalau dia sholat sunnah, dia sholat tarawih, ya udah 8 rakaat udah pada ditinggalin. Betul apa betul? Sholat sunnah 2 rakaat aja, ba'diyah, qobliyah ditinggalin. Padahal cuma sebentar, nggak sampai nggak nyampe 60 detik, berapa detik lah, 2 menit udah selesai lah sholat sunnah. Tapi kalau Al-Quran pas lagi bulan puasa, bulan Ramadan, berjam-jam tuh orang mau yang tua, yang muda, anak-anak. Subhanallah. Makanya yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita perbanyak lagi nih intensitas daripada kita baca Al-Quran, biar nih bumi senang ngedengerin ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bumi udah pusing dengan suara-suara korupsi, uang apa macam-macam lah, kasus-kasus penggelapan pencucian uang, udah bosan nih bumi. Nanti kalau gak diiringi nih bumi dengan ayat-ayat Allah berkumandang di permukaan bumi, maka bumi akan digoncangkan. Makanya alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
nih dengan kita baca Al-Quran, puasa kita menjadikan syafaat bagi kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Pak Bu, karena berhubung kita juga harus mengerjakan sholat taraweh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.